난 아직 순서 맞지? Setelah Unso didorong sampai kepalanya terbentur ke batu, Unso tersadar dan ayahnya menarik Unso karena dia menyebabkan masalah. Ayahnya berencana akan menjatuhkan Unso dari atas tebing, tapi Sehyun berdiri di depan Unso. Saat ayahnya menghampiri Sehyun, tiba-tiba Unso menggigit tangan ayahnya dan kemudian mendorongnya, sehingga ayahnya jatuh dari tebing. Sehyun masuk ke kamar Jung Hyun karena dia ingin tahu progres penyelidikan kasus itu, apakah polisi sudah menemukan Seun. Jung Hyun pun menjawab belum ada hasil apa-apa, tapi pelabuhan dan jalan tol utama sedang diperiksa, jadi mereka akan sulit kabur. Tapi Sehyun saat khawatir terhadap Seun karena sebelumnya Jo Kyun sudah mengancamnya. Jadi Sehyun ingin membantu kepolisian untuk menemukan Seun. Menurut Jung Hyun, Sehyun sudah cukup membantu. Kemudian ada telepon dari Chang Jin. Dia memberitahu bahwa tim akan mengadakan rapat darurat sekarang. Saat rapat, Jin Rae menyuruh tim untuk tidak terpengaruh oleh ucapan Sehyun. Tapi Ketua Hong merasa pernyataan Sehyun dinilai kredibel dan dia juga lolos tes kebohongan. Jin Rae masih tetap akan mencari Yoon Jo Kyun, tapi dia meminta untuk memberikan berkas Sehyun ke kejaksaan terlebih dahulu. Tiba-tiba Jung Hyun datang, dia tidak mau mendakwa orang yang bukan pelakunya. Dia meminta Jin Rae untuk mempercayai timnya yang akan menangkap Jo Kyun. Jin Rae pun akan menganggap Yoon Jo Kyun adalah pelaku asli. Tapi apa mereka sudah menemukan bukti jika Sehyun bukan pelaku yang aslinya? Dan karena belum ada buktinya, jadi Jin Rae ingin menuntut Sehyun dahulu, kemudian menangkap Jo Kyun. Tapi menurut Jung Hyun, jika dibiarkan seperti ini, maka kasus itu akan terkubur begitu saja, seperti kasus-kasus dingin yang lain, jadi ini adalah kesempatan untuk segera menangkap Jo Kyun. Melihat anak buahnya yang percaya diri bisa menangkap Jo Kyun, Jin Rae pun mempersilahkan mereka untuk menangkap Jo Kyun secepatnya. Sehyun ingat saat ayahnya terjatuh dari tebing. Kakaknya yang masih lemas itu akan mengajak Sehyun untuk bersekolah bersama nanti. Kemudian ada mobil lewat dan Unso melambaikan tangannya. Tapi Sehyun menutup mulutnya karena ayahnya pernah bilang untuk tidak percaya kepada orang lain. Seun masuk ke dalam mobil box itu dan ayahnya sudah menunggunya di dalam mobil itu. Jo Kyun bertanya apa Seun merindukan Sehyun. Seun tidak menjawab, dia hanya meneteskan air mata. Kemudian Jo Kyun keluar dari mobil box itu dengan membawa seragam Seun yang penuh darah. Saat mereka menginvestigasi pemilik kapal penyelundup di sekitar jalan tol Seo Haean, ada kejadian kasus tanpa laporan yang kelihatannya ulah Jo Kyun. Jenazah tanpa kerangka ditemukan di bukit dekat Yeongpo. Namanya Park Sung Hye. Saat hilang 8 tahun lalu, katanya dia punya anak perempuan yang berusia 2 tahun, dan jika anak itu masih hidup, sekarang sudah berusia 10 tahun. Kemungkinan besar, anak itu adalah anak yang dibawa oleh Jo Kyun. Kemungkinan dia adalah anak yang Sehyun bicarakan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan penemuan seragam sekolah yang penuh darah. Pada seragam itu terdapat tag name Yoon Seun. Jung Hyun dan timnya sangat kaget melihat tag name itu, dan mereka akan mengajukan pengidentifikasian ke badan forensik. Kemudian Jung Hyun akan memberitahu hal itu kepada Sehyun. Chang Jin pergi ke badan forensik dengan membawa seragam itu, dan Suyeon akan segera mengidentifikasi DNA dan akan segera memberitahu hasilnya. Kemudian Chang Jin mengatakan bahwa Sehyun baik-baik saja dan dia akan mengatakan kepada Sehyun bahwa Suyeon mengkhawatirkannya. Suyeon meminta Jun Kyun untuk segera mengidentifikasi seragam itu karena itu sangat mendesak. Tapi Jun Kyung akan melakukan itu sesuai urutan. Suyeon sangat kesal dan dia akan mengerjakannya sendiri. Lalu Suyeon juga sudah mengembalikan ke awal informasi terkait kasus Nam Seung Hyuk. Meski terlambat, Suyeon memberanikan diri melakukan itu setelah melihat konferensi pers dari Sehyun, bahwa mereka tidak boleh bekerja dengan mengabaikan sedikit pun kebenaran. Jung Hyun menunjukkan foto seragam Seun yang ditemukan di dekat apotik, dan sekarang masih diperiksa di lab forensik. Mereka hanya menemukan baju di TKP, tidak ada jenazah di sana. Dilihat dari hanya baju yang ditinggalkan, Jung Hyun yakin anak itu pasti masih selamat. Tapi Sehyun pikir, Jo Kyun pasti membunuhnya, karena dia bilang akan membunuh Seun jika Sehyun tidak mengikutinya. Jung Hyun kaget ketika mengetahui bahwa Jo Kyun datang ke rumah sakit untuk menjemput Sehyun. Tapi Sehyun ingin Jung Hyun membantunya untuk bisa keluar sebentar, karena dia harus pergi untuk menemukan bukti ataupun mayat Seun. Jung Hyun tidak ingin membahayakan Sehyun, jadi dia meminta Sehyun untuk menunggu sebentar karena polisi sedang menyelidikinya. Dia meminta Sehyun untuk mempercayai Jung Hyun karena dia yakin dapat menemukan Seun. Kemudian Jung Hyun meminta petugas jaga untuk menjaga Sehyun 24 jam penuh. Mereka tidak boleh lengah 1 detik pun, karena Sehyun tidak boleh keluar dari kamar.
Sehyun mengingat kembali saat bersama kakaknya itu, dia tahu bahwa kakaknya kesakitan. Tapi Unso berkata dia baik-baik saja. Dia malah menyesali saat pertama kali bertemu. Sehyun membawa tikus mati ke dalam kamar. Sejak saat itu Unso takut pada Sehyun dan menghindarinya, dan gara-gara itu Sehyun jadi bermain di luar. Seun selalu merasa bersalah dan dia meminta maaf kepada adik sambungnya itu. Dan pada saat itu Seun menghembuskan nafas terakhirnya. Sehyun membayangkan ayahnya ada di sampingnya dan ayahnya mengatakan bahwa Seun mati gara-gara Sehyun. Kemudian ada perawat yang datang dengan membawa bunga yang dikirimkan oleh seseorang untuk Sehyun. Dan di dalam bunga itu ada ucapan yang berisi, "Semoga bahagia dan sehat, Lahan pasang surut Mujin." Mereka mendapatkan hasil sidik jari pada seragam itu sama seperti yang ditemukan di kasus 1 dan 2. Tapi darah yang menempel di seragam bukan milik anak itu, hasilnya menunjukkan adanya sel darah putih orang dewasa. Itu artinya Jo-kyun sengaja membalurkan darah orang lain, dan itu berarti Seun masih hidup. Mereka menginvestigasi bahwa jalan tempat ditemukannya seragam itu di jalan masuk satu arah, di CCTV juga tidak ada mobil box putih yang lewat. Jadi kemungkinan besar Jo-kyun dan anak itu masih di sekitar TKP, dan mereka bergegas ke lokasi. Mereka bertanya ke warga sekitar dengan menunjukkan foto Seun. Tapi mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Chang Jin menyuruh Jung Hyun untuk beristirahat karena dia terlihat lelah. Tapi Jung Hyun tidak mau, dia akan tetap mencari Seun sampai ketemu. Jo-kyun membawa tong biru di daerah pegunungan dan saat itu dia mendapat telepon dari seseorang. Sementara itu polisi jaga panik ketika melihat ada pecahan kaca di kamar Sehyun. Mereka membagi tugas, dan pada saat itu Sehyun mengambil pecahan kaca dan mengancam salah satu petugas dan memasukkannya ke dalam kamar mandi. Kemudian Sehyun meninggalkan kamarnya. Dia memakai baju perawat dan mengambil jarum suntik serta pisau bedah. Tidak hanya itu dia memecahkan lemari untuk mengambil obat keras. Dan Sehyun berhasil menghindari kejaran polisi. Nenek di minimarket itu mengatakan bahwa dia pernah melihat anak itu yang membeli roti. Tapi anak itu tiba-tiba lari keluar seperti ada sesuatu yang gawat. Nenek itu mengatakan sepertinya anak itu tinggal sendirian di rumah kosong. Mereka pun menuju ke rumah itu, dan ketika mereka membuka pintu dengan paksa, mereka menemukan wartawan Kim yang tewas. Mereka pikir itu adalah ulah Jo-kyun, tapi cara pembunuhannya sangat berbeda. Sepertinya Jo-kyun sedang tersudut. Jo-kyun menemui pemilik kapal dan dia meminta tambahan satu kursi. Tapi pemilik kapal tidak bisa menyediakan satu kursi tambahan, karena Jo-kyun datang secara mendadak. Pemilik kapal tidak mau tahu tentang kondisi Jo-kyun yang terdesak. Dia pikir, kalau Jo-kyun tidak mau naik kapal, itu tidak masalah. Kemudian Jo-kyun mengambil sesuatu dan memukul pemilik kapal itu sampai dia tidak sadarkan diri. Jo-kyun pikir karena tidak ada kursi, maka kurangi saja penumpangnya. Ketua Hong sangat marah karena Sehyun melarikan diri dari rumah sakit, kemudian dia melihat bunga yang ada di kamarnya itu. Ketua Hong memberitahu Jung Hyun bahwa Sehyun kabur, dan dia terekam CCTV mencuri mobil di parkiran kemudian keluar menuju ke jalur Yongcheon. Jung Hyun akan bergabung setelah menerima lokasinya dan Hyuk-gun memberitahu bahwa mobil box putih telah ditemukan. Seun terbangun dan dia berteriak memanggil ayahnya karena sangat ketakutan. Ternyata Jo-kyun memasukkan Seun ke dalam tong biru dan meninggalkannya di suatu tempat. Ketika sadar bahwa kakaknya sudah meninggal dunia, Sehyun menguburkannya. Dia ingat saat kakaknya mengajarinya untuk menguburkan hewan yang mati. Setelah menguburkan, kakaknya meminta Sehyun untuk mendoakannya dari dalam hati. Dan sekarang Sehyun mendoakan dan mengucapkan selamat tinggal kepada kakaknya itu. Jung Hyun dan timnya akhirnya menemukan mobil box putih. Di dalam mobil itu terdapat darah dan berbagai macam alat yang digunakan untuk mengautopsi mayat. Mereka sangat kaget melihat itu, dan Jung Hyun meminta timnya untuk memanggil tim gabungan dan memeriksa semua yang ada di mobil itu. Sehyun berjalan di pinggir laut. Dia melihat ada tong biru dan dirinya yang saat kecil itu berdiri di sana. Dulu, setelah membunuh ibunya, ayahnya memeluk Sehyun dan mengatakan sayang kepada Sehyun. Sekarang, Jo-kyun mendatanginya, dia merasa tempat itu tidak ada yang berubah, dan di sana adalah tempat mereka mengubur Jungmi, ibu dari Unso. Seun masih di dalam tong biru, tangannya sudah penuh luka, dia tidak ada tenaga lagi untuk berteriak dan tidak bisa membuka tong itu. Dia ingat apa yang Sehyun katakan, bahwa jam yang dia bawa bisa memanggil seseorang yang Seun butuhkan sekarang. Sehyun bertanya apa Jo-kyun membunuh Seun. Mendengar itu Jo-kyun tidak menjawabnya,
dia justru balik bertanya apa Seun sepenting itu bagi Sehyun. Kemudian Jo Kyun mengajaknya pergi, karena Jo Kyun sudah menyiapkan kapal, dan mereka akan mulai awal yang baru lagi. Sehyun penasaran, kenapa dia harus ikut. Kemudian Jo Kyun menjawab itu karena Sehyun, jadi polisi ada di mana-mana. Dan walaupun Sehyun sudah menjelaskan di konferensi pers, mereka tidak akan percaya dan memahami ucapan Sehyun. Karena yang selalu bersama Sehyun saat mencongkel, mengorek, menjahit, dan memotong mayat adalah ayahnya. Jo Kyun merasa Sehyun anak istimewa, dan berbeda dari manusia lainnya. Dan pada akhirnya, hanya ayahnya lah yang memahami dan mencintai Sehyun. Ketua Hong mengabarkan bahwa mobil Sehyun terlihat keluar dari gerbang tol Mujin. Sepertinya mereka akan pergi, karena ada laporan dari pemilik kapal yang terbunuh, ada rekaman telepon di ponselnya jika Yoon Jo Kyun memesan 2 kursi. Mendengar itu, Jung Hyun merasa sejak awal Jo Kyun tidak pernah peduli pada Seun. Itu sebabnya saat itu Sehyun mengatakan bahwa jika dia tidak pergi, maka bukti dan mayat Seun tidak akan pernah ketemu. Seun mencoba menyalakan jam itu dan ternyata jam itu bisa menyala. Dia kemudian memencet SOS. Kemudian Jung Hyun melihat ada panggilan SOS. Di ponselnya otomatis terlihat lokasi di mana jam itu berada. Dia ingat bahwa Sehyun memberikan jam itu kepada Seun. Kemudian Jung Hyun meminta Ketua Hong untuk menjemput Sehyun, sedangkan dia akan mencari Seun. Sehyun memegangi obat keras itu. Dia merasa jika dari dulu Sehyun lakukan itu, maka kakak Unso dan Seun tidak akan mati. Kemudian Sehyun meminum obat itu, dan mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Jo Kyun memeganginya, Sehyun pun mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu dengan ayahnya lagi. Para polisi mencari Seun, tapi jam tangan itu kehabisan baterai dan Seun pun pingsan. Sedangkan luka Jung Hyun terbuka, dan darah keluar dari perutnya, kemudian dia melihat ada tong biru dan Jung Hyun menghampiri tong itu. Dia membuka tong itu dan di dalamnya ada Seun yang sudah sangat lemas. Jung Hyun berteriak memanggil Chang Jin dan mereka mengeluarkan Seun. Kemudian Jung Hyun menyelimutinya menggunakan jaketnya, dan Seun memeganginya saat Jung Hyun mengatakan bahwa dia adalah teman Sehyun. Jung Hyun meminta Seun untuk tidak tidur karena Sehyun memintanya untuk menyelamatkan Seun. Ternyata Sehyun hanya berpura-pura pingsan, kemudian dia menyuntik leher Jo Kyun sampai Jo Kyun terjatuh karena lemas. Sehyun menyuruh ayahnya untuk tidak khawatir, karena Sehyun tidak menyuntikkan obat dengan dosis sebanyak yang ayahnya pakai. Karena Sehyun akan membedah perut ayahnya dengan cara yang pernah ayahnya ajarkan padanya. Membedah perutnya dan mengeluarkan semua organnya, kemudian bola mata, lidah, dan terakhir selaput kulit. Pada saat Sehyun akan membedah tubuh ayahnya, Ketua Hong datang dan menyuruh Sehyun agar tenang karena Jung Hyun telah menemukan Seun. Mendengar itu Sehyun meneteskan air mata. Dia berterima kasih karena ayahnya membiarkan Seun tetap hidup. Dan dia akan menemui ayahnya bersama Seun nanti, karena itu akan membuat ayahnya menderita. Sehyun kemudian menyerahkan diri, dan dia mengatakan bahwa itu adalah obat pelemas otot, jadi tidak mengancam nyawa Jo Kyun. Kemudian Ketua Hong memborgolnya dan membawa Sehyun pergi dari tempat itu. Mereka sangat heboh karena kasus yang dikenal sebagai kasus si penjahit, dengan Sehyun dan Jo Kyun sebagai tersangka pembunuhan berantai yang akhirnya berhasil ditangkap. Setelah menerima perawatan, Sehyun dibawa ke kantor polisi untuk diwawancarai. Jung Hyun bertanya kenapa Sehyun tidak memberitahu tentang pesan dari Jo Kyun dan memutuskan untuk pergi sendiri. Sehyun pikir dia sudah memutuskannya sejak melihat seragam Seun. Sehyun akan mengakhiri lingkaran setan itu dengan tangannya sendiri. Karena Sehyun ingin membunuh ayahnya dan juga dirinya sendiri. Kemudian Jung Hyun memberitahu bahwa Seun baik-baik saja dan dia pulih dengan cepat. Dari hasil investigasi, semua kasus Yongcheon adalah ulah Yoon Jo Kyun. Tapi Sehyun harus tetap diadili karena memalsukan hasil laporan Badan Forensik Nasional. Sehyun penasaran kenapa mereka tidak memasukkan tentang percobaan pembunuhan kepada Jo Kyun. Dan Jung Hyun merasa itu sebenarnya karena bisa dianggap sebagai pertahanan diri. Jadi Jung Hyun menyuruh Sehyun untuk tidak khawatir tentang hal itu. Sehyun pun mengucapkan terima kasih kepada Jung Hyun. Karena pertimbangan itu, Sehyun bisa melanjutkan penyelidikan tanpa penahanan. Jung Hyun merasa itu bukan hal besar, dan dia mendapat rekomendasi seorang pengacara bagus yang bisa membantu Sehyun. Sehyun menjenguk ibu sambungnya di rumah sakit, ibunya pun terbangun dan mengenali Sehyun sebagai putrinya. Ibunya agak terkejut ketika melihat wajah Sehyun yang terlihat sangat buruk. Kemudian ibunya menenangkan putrinya, bahwa semua akan baik-baik saja, karena putrinya anak yang sangat baik.
Sehyun terharu mendengar kata-kata dari ibu yang sangat dia sayangi. Para polisi mengejar penjahat yang mencoba melarikan diri. Kemudian salah satu polisi berhasil menangkapnya. Penjahat itu adalah Kwon Hyung Jo dan polisi itu ternyata adalah Jung Hyun. Kemudian Jung Hyun masuk ke kantor lamanya dengan menyerahkan pencuri itu. Teman-temannya sangat senang melihat Jung Hyun yang terlihat semangat. Tapi para polisi agak kesal karena lagi-lagi Hyung Jo melakukan kejahatan. Teman-temannya merasa seharusnya Jung Hyun membawanya ke reskim bukan ke tim kriminal. Karena itu hanya kasus pencurian biasa. Ternyata Jung Hyun ingin bertemu dengan teman-temannya yang dulu satu tim dengannya. Sepertinya Jung Hyun merindukan mereka. Tapi walaupun begitu Jung Hyun terlihat bahagia, teman-temannya merasa ada hal baik yang sedang terjadi pada Jung Hyun. Seun mencoba seragam baru dengan ditemani oleh Sehyun. Seperti kakak dan adik, mereka meributkan tentang ukuran seragam. Sampai Jung Hyun datang dan menyapa Seun. Kemudian Jung Hyun memasangkan bed nama Seun. Ternyata Seun memakai marga ibu Sehyun yaitu So Seun. Mereka bertiga sepertinya menikmati hidup karena mereka bahagia bersama. Jo Kyun yang berada di penjara mendapatkan tamu kunjungan. Dan saat berjalan di lorong sel tahanan, dia melihat Sehyun yang berdiri menunggunya. Tapi itu hanyalah imajinasinya. Jo Kyun seperti orang gila yang tertawa aneh sendiri di dalam penjara. Sehyun mengunjungi makam kakaknya, Unso. Sehyun merasa sangat terlambat karena baru bisa datang. Dia meminta maaf dan berterima kasih kepada kakak kesayangannya.